negara ini. Mari kita nyanyikan pujian penyembahan ini, doa kami. Bagi bangsa ini, kita nyanyikan bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita nyanyikan syukur, syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu. Mari kita nyatakan penyembahan kita sebagai doa kepada Tuhan. Dengan lebih sungguh kita nyanyikan bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya persilakan kepada Pastor Daranana Moniaga untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan siang hari ini kami boleh berkumpul, baik yang secara on-site maupun online. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka telinga kami, berfirmanlah buat setiap kami, Engkau yang mewahyukan hal-hal yang baru untuk setiap kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menuntun kami, firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan siang hari ini kami mau belajar, kami mau dituntun, kami mau dikuatkan, bahkan kami percaya juga ada kesembuhan di dalam firman-Mu, ada kelepasan Tuhan, ada kemenangan di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu,
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk membagikan firman di tempat ini. Terima kasih buat setiap pengurus dari Telkom Group, Binroh Telkom Group. Hari ini saya diberikan tema mengawal perjuangan dengan kewaspadaan. Tema yang sangat menarik. Saya melihat dari ada satu ayat yang menarik bagi kita semua yang saya mau bagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dharana Moniaga. Saya menggembalakan sebuah gereja di daerah Cilandak, ya tepatnya di Cilandak Town Square. Kami baru mulai pelayanan ini sekitar 3 tahun yang lalu. Dan sebelumnya saya membantu penggembalaan di daerah Jakarta Pusat. Dan puji Tuhan, hari ini saya juga dipercaya untuk menggembalakan keluarga-keluarga muda dan anak-anak muda. Dan sebelumnya saya bekerja di sebuah perusahaan media. Mungkin sekitar 7-8 tahun lalu saya pernah juga syuting di gedung ini, gitu. Ya. Dan saya percaya hari ini juga ada. Saya percaya kita juga berdoa buat bangsa kita sama-sama, dan kita percaya Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, saudara, saya mau mulai dengan ayat kunci yang kita mau baca sama-sama. Ayat kuncinya dari Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Saya bacakan buat saudara sekalian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya percaya setiap kita ingin merindukan kehidupan kita berhasil dan beruntung, betul ya? Jadi kita berdoa, kita berusaha, kita menjalankan segala sesuatunya dengan harapan bahwa kehidupan kita menjadi kehidupan yang berhasil dan beruntung. Nah, judul sharing saya siang hari ini adalah Prosperous and Successful, berhasil dan beruntung, ya. Saudara, Tuhan itu mau kita itu berhasil. Tuhan itu mau kita itu beruntung. Tuhan mau kita sehat, Tuhan mau kita itu menang. Itu kerinduan Tuhan buat saudara dan saya. Dan saya mau mengajak bahwa background ayat ini adalah seorang pemimpin baru yang namanya Yosua. Di Yosua 1 ayat 1 dikatakan gini, hambaku Musa telah mati, ya sudah mati. Dan kamu sekarang seberangi sungai Yordan. Jadi saudara, Yosua ini adalah pemimpin yang menggantikan seorang pemimpin yang besar. Musa itu adalah pemimpin yang besar. Musa adalah pemimpin yang berbicara dengan Tuhan muka dengan muka. Ya. Jadi tidak ada orang pemimpin yang bangsa Israel pada waktu itu yang berbicara muka sama muka dengan Tuhan. Sehingga setelah waktu dia selesai berbicara dengan Tuhan, mukanya Musa itu masih bercahaya. Sampai dia harus menudungi mukanya supaya dia bisa berbicara dengan orang lain. Dan Musa adalah pemimpin yang disertai Tuhan dengan tanda-tanda yang luar biasa. Di dalam kepemimpinannya Musa itu membelah Laut Merah, memukul batu keluar air. Di dalam kepemimpinannya ada tiang awan dan tiang api setiap hari. Dan mana turun dari langit setiap hari. Dan burung dara itu turun, burung puyuh itu turun, ya, memberikan dirinya sendiri untuk dimakan, gitu, untuk seluruh bangsa. Jadi kualitas pemimpin seperti ini yang Yosua gantikan. Bayangkan dia pasti takut, dia pasti bergumul, dia harus menggantikan seorang pemimpin besar, dia itu gak punya experience apa-apa. Belum ada tanda-tanda yang menyertai dia cuma dipilih
ditunjuk Tuhan. Di konteks ayat ini, Yosua itu diberi be strong and courageous. Teguhkanlah hatimu. Tuhan itu ngomong sampai 3 kali kepada Yosua supaya dia itu menguatkan dirinya sendiri untuk berjalan sama Tuhan karena dia itu overwhelmed dengan bayangan pemimpin yang sebelumnya. Dan Tuhan memberikan sebuah tuntunan yaitu di ayat 8. Memperkatakan di kitab Taurat ini, jangan lupa memperkatakan dan renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis, dengan demikian kamu berhasil dan beruntung. Jadi ada jaminan keberhasilan, ada jaminan kemakmuran, jaminan kesuksesan bila Yosua mengikuti langkah-langkah yang Tuhan berikan. Nah, saudara sekalian, sukses adalah bukan sebuah tujuan. Sukses itu adalah sebuah akibat. Orang ingin sukses. Banyak orang yang gak ngerti, mereka mengejar keberhasilan, mereka mengejar kesuksesan. Padahal sukses itu adalah akibat. Waktu kita mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan benar, dengan rajin, waktu kita berhasil itu akibat dari sesuatu yang kita lakukan terlebih dahulu. Life is not just happen to you, it's all about choices and how you respond in every situation. Jadi hidup itu tidak tiba-tiba atau sekonyong-konyong terjadi. Itu akibat keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang kita buat. Jadi kita sampai hari ini dalam keadaan seperti ini, itu adalah akibat keputusan dan pilihan yang kita buat di masa yang lampau. Kalau keputusan-keputusan kita baik, bijaksana, kita akan ada di tempat yang baik. Kalau keputusan-keputusan di masa yang lalu dan pilihan-pilihan itu pilihan-pilihan yang poor decisions, pilihan-pilihan yang tidak bijaksana, keputusan-keputusan buruk, hari ini kualitas hidup kita tidak baik. Life is not just happen to you. Nah, saudara, jadi bagaimana kita bisa mengalami hidup yang berhasil dan beruntung, hidup yang makmur dan successful? Yang pertama, memperkatakan, jangan lupa engkau memperkatakan. Amsal 18 ayat 21 berkata demikian, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan di sini jelas, hidup atau mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, menyuarakannya, akan memakan buahnya. Jadi kalau kita menggemakan kehidupan, buahnya adalah kehidupan. Betul ya? Kalau kita menggemakan kematian, maka kita akan memakan buah yang buruk, kematian. Kita tahu hari-hari ini, kita melihat hari-hari ini, apa yang kita perkatakan itu akan mempengaruhi reaksi orang atau masa depan kita. Kita melihat waktu pemimpin-pemimpin di negara ini menyuarakan suara-suara yang tidak berempati, suara-suara negatif, akan mendapatkan sebuah reaksi yang negatif juga. Gitu. Waktu kita tidak memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulut kita akan memakan buahnya. Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, firman Tuhan, Yesus mengatakan gini, barang siapa yang mengatakan kepada gunung ini, gunung berbicara tentang challenges, tantangan, masalah, berkata kepada gunung ini sesuatu yang sulit dilewati, impossible to conquer, waktu kita memperkatakan kepada gunung ini beranjak, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, maka itu akan terjadi.
gunung itu akan pindah. Jadi apa yang keluar dari mulut kita, perkataan kita berasal dari hati. Waktu hati kita firm, perkataan kita akan firm dan orang akan merasakan atau situasi di sekeliling kita akan berubah. Tapi waktu hati kita nggak firm, hati kita bimbang, apapun yang kita perkatakan tidak ada bobotnya, tidak ada kuasanya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Firman Tuhan juga berkata, orang yang bimbang, dia tidak akan menerima apa-apa. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Jadi, your words create your world. Apa yang saudara perkatakan akan membentuk duniamu. Kalau saudara memperkatakan hal-hal yang positif, saudara akan melihat hal-hal yang baik di sekeliling saudara. Meskipun kelihatannya tidak baik. Karena itu hanya masalah perspektif. Waktu kita melihat yang buruk, segala sesuatu terkesan negatif. Karena fokus kita kepada hal-hal yang negatif. Saudara-saudara, kita perlu memperhatikan apa yang menjadi fokus kita. Karena yang menjadi fokus kita itu yang membentuk suasana hati kita dan itulah yang keluar dari perkataan kita. Amin. Nah, hal yang kedua, jangan lupa engkau merenungkan siang dan malam, meditate. Yakobus 1 ayat 25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Firman Tuhan menyingkapkan sebuah resep bagaimana caranya berbahagia. Kita semua ingin hidup kita berbahagia. Tetapi ada rahasianya berbahagia itu seperti apa? Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan, bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukan, dia akan berbahagia. Nah, meneliti bahasa aslinya adalah parakupto. Parakupto artinya gini, to pay attention, seeking understanding, artinya humility and eagerness in seeking knowledge or revelation. Earnest desire to understand spiritual truths. Jadi, meneliti ada sebuah arti yang lebih dalam untuk pay attention, mencari pengertian, ada kerendahan hati, kemauan untuk mencari pengetahuan atau pewahyuan. Ada keinginan yang dalam untuk mengerti kebenaran spiritual. Saudara, merenungkan, meditate itu adalah sebuah kegiatan yang berulang-ulang. Waktu kita mengetahui sebuah kebenaran, waktu kita merenungkannya, kita mikirin terus. Dipikirin terus, siang dan malam. Jadi terus menerus. Ada proses pembelajaran secara terus menerus. Kalau saudara menekuni sebuah bidang, waktu saudara meditate on it, merenungkannya siang dan malam, saudara mikirin bagaimana kemajuannya, bagaimana pengembangannya, apa kelemahannya, apa kekuatannya, saudara makin ahli, makin tahu, saudara makin mahir di bidang saudara tersebut. Betul ya saudara ya? Jadi konsep 10.000 jam. Kalau kita spend time untuk menekuni sebuah bidang dan kita spend 10.000 jam di bidang itu, kita menjadi orang yang ahli. Nah, firman Tuhan katakan gini, waktu kita meneliti hukum yang sempurna, hukum kebenaran, apapun yang benar, apapun yang baik, kita itu tekuni, kita meditate on it, kita renungkan siang dan malam, terus belajar, always willing to learn, kita akan menambah nilai diri kita sendiri.
Saudara, dunia ini orang yang gak kenal Tuhan, mereka itu hidup untuk mencari uang. Tapi kita perlu tahu bahwa uang itu selalu tertarik kepada hal-hal yang nilainya tinggi. Saudara, uang itu akan tertarik kepada valuable things. Jadi, saya mau encourage kita semua, bagaimana firman Tuhan katakan gini, kebajikan dan kemurahan selalu mengikutiku. Jadi, orang yang mengerti konsep ini, mereka akan sibuk mengupgrade dirinya, sehingga nilai hidupnya itu bertambah-tambah, nilai hidupnya itu tinggi, sehingga berkat itu mengejar dia. Orang yang reputasinya baik, yang namanya baik, yang skill setnya tinggi, dia akan dicari oleh pekerjaan. Bukan dia yang cari pekerjaan. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Waktu orang itu invest ke dirinya sendiri, dia mengembangkan dirinya sendiri, dia akan menjadi ahli di bidangnya, dia punya integritas yang baik, yang bagus, namanya harum, reputasinya baik, itu hal-hal yang nilainya tinggi. Dan berkat itu mengejar. Kitab Amsal, Raja Salomo berkata gini, nama baik itu lebih berharga dari emas perak. Jadi ada level yang lebih tinggi daripada emas perak. Uang itu di bawahnya emas perak, saudara. Ya, jadi kalau kita punya nama baik, itu emas perak pun akan mengejar, gitu. Itu janji Tuhan. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi perhatikan apa yang kita perkatakan. Kedua, selalu meneliti, always willing to learn. Yang ketiga, bertindak hati-hati. Tuhan ingin kita bertindak hati-hati. Jadi udah memperkatakan, sudah merenungkan, nah sekarang harus ada actionnya. We have to act guided by wisdom. Jadi tidak sembarangan melakukan apapun, tidak sembarangan memutuskan apapun. Saudara, hikmat, Alkitab mencatat, ada orang berhikmat, ada orang bodoh. Berhikmat dan bodoh itu bukan masalah dia lulusan mana, bukan masalah IQ-nya berapa. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa orang berhikmat adalah orang yang melakukan apa yang dia tahu. Tapi orang yang bodoh adalah dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang berkata, mendengar perkataanku ini, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, Yesus mengatakan perumpamaan ini menutup sebuah khotbah yang panjang, yaitu khotbah Bukit Sabda Bahagia dari Matius 5. Jadi orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat selanjutnya ngomong gini, bila ada angin, hujan, dan banjir melanda rumah itu tetap kokoh berdiri. Tetapi barang siapa yang mendengar perkataanku sama, tapi tidak melakukannya, dia bilang gini, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Datang angin, hujan, banjir, maka waktu badai itu melanda rumah itu hancur dan hebatlah kerusakannya. Jadi saudara, saya berdoa kita semua mendirikan rumah di atas batu. Kenapa? Karena hujan, angin, banjir itu pasti datang. Kita tidak bisa diskon kalau kita percaya Tuhan, kita nggak ngalami masalah. Orang yang di luar Tuhan akan ngalami masalah. Masalah yang dihadapi sama. Sakit penyakit sama. Kehilangan sama. Konflik sama juga. Penipuan sama juga. Semua problem yang kita alami, semuanya sama jenisnya. Tapi bedanya gini, orang yang tahu kebenaran dan dia melakukannya, waktu masalah itu datang,
dia itu tetap kuat berdiri. Tapi orang yang tahu, tapi dia nggak pernah bikin, nggak pernah diaplikasikan, dia hidupnya akan gampang hancur. Kalau setiap orang keadaan baik-baik saja, itu nggak kelihatan, saudara. Semuanya happy-happy, semuanya senang-senang. Tapi masalah, tantangan, badai itu pasti datang. Dan badai itu adalah sebuah instrumen untuk menguji kekuatan sebuah bangunan. Saya berdoa kita membangun hidup kita itu di atas batu karang yang teguh. Saudara, yang butuh mujizat yang mana? Yang rumahnya tetap berdiri di atas batu karang atau yang hebat kerusakannya? Yang butuh mujizat yang mana? Yang hebat kerusakannya, betul kan? Jadi mujizat dibutuhkan oleh orang yang tidak melakukan apa yang mereka tahu. Jadi hidupnya dari mujizat yang satu kepada mujizat yang lain. Tidak mengelola keuangan dengan baik, hidupnya terlilit hutang. Hutang nggak bisa bayar, perlu mujizat. Tuhan kasih mujizat, tapi dia nggak berubah. Dia lakukan lagi apa yang dia lakukan sebelumnya. Lama-lama masuk lagi ke lubang yang sama. Butuh mujizat lagi, ditolong Tuhan lagi, balik lagi melakukan hal yang sama. Terus hidupnya nggak maju, saudara. Dari mujizat satu kepada mujizat yang lain. Tapi Tuhan janji buat setiap kita. Dia mau kita hidup dari berkat yang satu kepada berkat yang lain. Waktu kita mengelola keuangan dengan baik, dia percayakan yang lebih besar. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, kamu setia dalam perkara kecil, kamu diberikan perkara yang lebih besar. Jadi perkara yang lebih besar terjadi kalau ada perkara kecil yang bisa dipercaya. Amin, saudara. Jadi waktu saudara mengelola dengan benar, dengan baik, saudara akan dipercaya yang lebih besar. Tetapi kalau yang kecil aja saudara kita tidak bisa dipercaya, tidak akan ada yang lebih besar. Amin, saudara. Nah, saudara, jadi bertindak hati-hati. Wisdom is applied knowledge. Wisdom, hikmat adalah pengetahuan yang diterapkan. Saudara, Tuhan mau kita hidup berhasil dan beruntung. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi saya berdoa siang hari ini, kita semua memperkatakan yang baik, memperkatakan yang benar, mencipta dunia kita dengan perkataan-perkataan kita. Yang kedua, kita merenungkan, meditate. Apa yang Tuhan percayakan, kita merenungkan itu, kita mendalami itu, supaya kita bisa mengerti, dapat understanding sama wisdom. Yang ketiga, kita perlu bertindak hati-hati. Kita perlu dengan hikmat menjalankan apa yang kita tahu. Nah, saya mau tutup dengan ini, saudara. Apa yang kita belajar dari kepemimpinan Yosua? Yang pertama, be a man of integrity. Integritas adalah sama di depan, di belakang itu sama. Integritas. Integritas adalah gini, dimulai dari hal-hal yang saudara dan saya lakukan di mana tidak ada orang lain yang melihatnya. Itu integritas. Integritas diuji di dalam kesendirian. Kenapa ada kemenangan besar? Karena ada kemenangan-kemenangan kecil. Kenapa ada sukses besar? Karena ada sukses-sukses kecil. Kenapa dipercaya tanggung jawab besar? Karena bisa memanage tanggung jawab kecil. Yang kedua, have a good work ethics. Kita dalam dunia pekerjaan, orang yang punya good work ethics, punya pilihan dipakai orang lebih lama. Betul nggak, saudara? Orang sekarang, orang pinter banyak, tapi orang jujur, extra mile, berintegritas, itu nilai-nilai sekarang yang dicari oleh dunia kerja. Kenapa? Saking pinternya, nggak punya integritas, dia bisa memutarbalikan dan dia bisa membuat kekacauan di dalam tempat kita bekerja.
Yang ketiga, always willing to learn. Selalu mau mengupgrade diri, selalu mau menambah nilai kepada diri sendiri. Invest in yourself. Kita selalu mau menambah keahlian, menambah hal-hal yang baik dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir adalah kita mau saling melayani. Leadership yang sukses, kepemimpinan yang sukses adalah kepemimpinan dengan hati hamba. Servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Kalau saudara, saya percaya kita semua itu pemimpin. Waktu kita mau memimpin dengan kerendahan hati, memimpin dengan membangun orang lain, pakai apa yang saudara punya, pakai apa yang kita punya, to lift and to build people up. Pakai apa yang saudara bisa untuk menolong dan mengangkat orang lain. Waktu saudara mengangkat dan membangun orang lain, saudara itu ikut keangkat, saudara itu ikut terbangun. Itu prinsipnya. Sebuah prinsip yang bertolak belakang dengan apa yang dunia ajarkan, tetapi waktu Yesus bilang gini, barang siapa yang memimpin, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Prinsip kerajaan yang diajarkan Yesus itu selalu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan dunia. Kalau mau jadi yang terbesar, kamu harus jadi yang terkecil. Gitu. Kalau kamu mau diberi, kamu harus memberi terlebih dahulu. Kalau kamu mau hidup, kamu harus mati. If you want to gain, you have to give. If you want to live, you have to die first. Apa yang mati? Keinginan, keakuan, ambisi. Harus mati dulu, supaya bisa dipercaya. Orang yang dipercaya hal-hal yang besar, tapi kalau dia nggak mati terhadap dirinya, tidak mati terhadap keinginannya, ambisinya, justru yang termagnify itu manusia lamanya. Jadi dia, kok sekarang dia pelit ya? Padahal udah diberkati. Bukan berubah. Pelit itu ada di dalam dia. Otoritas, kuasa, kekayaan itu hanya memagnify apa yang ada di dalam. Jadi pastikan sebelum Tuhan promosi kita semua, kita selesai dengan diri kita dulu. Amin saudara. Saya berdoa pesan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya undang mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat setiap firman yang boleh dibagikan siang hari ini. Biarlah Tuhan setiap benih kehidupan, benih firman yang dibagikan, boleh jatuh di tanah yang subur, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, dan buahnya itu manis, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. We speak blessing untuk negeri kami Indonesia, kami memberkati Tuhan negeri kami. Engkau memegang kendali atas negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati. Terima kasih banyak Pastor Darana. Semoga kiranya melalui firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang diberitakan oleh Pastor Darana kepada kita setiap saudara Telkom Group bisa menjadi bekal bagi kita, bisa jadi bahan renungan siang dan malam kita, dan tidak hanya sebagai pendengar, namun kita bisa menjadi juga sebagai pelaku firman Tuhan yang setia dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk meresponi firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian lagu Jangan Lelah. Namun sambil kita menyanyikan pujian ini, kita akan mengumpulkan persembahan melalui QR code yang tertera di layar ibadah kita. Baik untuk yang secara online bisa melalui QR code yang tertera di layar Zoom meeting saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini, Jangan Lelah.
Bapak, buat setiap kebenaran firman yang disampaikan oleh Pastor Dharana Moniaga, kiranya firman-Mu eh, menjadi bekal bagi kehidupan kami Tuhan, yang boleh menjadi kami renungkan siang dan malam dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dan kami juga mengucap syukur buat setiap berkat-Mu yang Kau berikan pada kami, dan sebagai rasa ungkapan syukur kami persembahkan kembali Tuhan apa yang menjadi bagian dari kami Tuhan kepadamu. Kiranya persembahan yang boleh kami kumpulkan ini boleh bermanfaat untuk kegiatan setiap pelayanan yang kami dikelola di Binroh Telkom Group ini ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk keluarga dan juga pelayanan dikerjakan oleh Pastor Dharana Moniaga. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati senantiasa. Terpujilah namamu Tuhan selamanya sampai selama-lamanya. Amin. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Jove Meldi Sinaga. Kepada Pak Jove, kami persilakan untuk menyampaikan pengumuman. Si Bang Maisel ya. Iya, benar Pak. Oke. Ya, terima kasih Bapak Pendeta atau Bapak Pastor Dharana Moniaga ya untuk sharing firman-Nya yang memberkati kami. Terus terang tadi memang agak sedikit ragu kita ya, ini mau tetap diadakan secara hybrid atau tidak ya. Gitu ya. Jadi tapi ya puji Tuhan, Tuhan tetap lindungi kita sehingga pelaksanaan ibadah ini bisa tetap dilaksanakan secara hybrid. Memang banyak apa namanya kegalauan gitu ya. Jadi ceritanya sampai tadi pagi sebenarnya belum ada arahan gitu ya, Pak Pendeta, Pak Pastor, tentang kepulangan. Tapi tiba-tiba tadi sekitar jam 10 itu ada himbauan pulang gitu. Jadi maklum saja kalau misalnya tiba-tiba sunyi gitu ya, gitu Pak Danana. Oke, izinkan saya Jove Meldi Sinaga mewakili pengurus Binroh Kristiani Nasional menyampaikan beberapa pengumuman. Udah bisa share saya, Bang Raden? Bisa ya? Oke. Ya. Yang pertama tentang ibadah reguler. Jadi seperti biasa kita tetap adakan setiap Jumat siang jika tidak ada acara-acara khusus gitu ya. Kelihatan ya, Bang Raden ya? Kelihatan ya? Oke. Diharapkan dihadiri oleh seluruh binroh Kristiani lokal yang sedang tidak mengadakan ibadah lokal. Jadi misalnya nih PD Telkomsel gitu ya, sedang tidak ada ibadah lokalnya, maka ayo diarahkan anggota binrohnya atau jemaatnya untuk mengikuti ibadah binroh Kristiani Telkom Group seperti ini ya. Bisa secara onsite kalau memang di lingkungan Telkom Hub, bisa secara online juga. Seperti inilah ya, seperti kita adakan sekarang. Kemudian selama bulan September mendatang, seperti ini jadwalnya ya, untuk Jumat depan tanggal 5 itu tidak ada ibadah karena hari libur nasional. Tanggal 12-nya diadakan seperti biasa dengan host oleh PD Telkomsel Headquarter, kemudian tanggal 19-nya oleh Telkom Infra, ya Pak Wahyu, kemudian tanggal 26 September oleh Jabotabes. Nanti bulan Oktober akan kita umumkan pada waktunya ya. Sekali lagi, mari kita ingatkan rekan kerja kita, baik yang karyawan organik maupun outsource, yang Kristen dan Katolik ya, untuk mengikuti ibadah Telkom Group seperti ini. Menara doa, ini adalah strategi kemenangan kita, umat Tuhan ya, seperti layaknya kita berjaga-jaga di tembok kota, menara tembok kota, dan juga sekaligus ekspresi kerendahan hati kita dan kesatuan hati kita dalam mendoakan Telkom Group dan program-program BOE atau Board of Executive Telkom Group ya, yang 100 harinya harusnya minggu depan udah berakhir ya, sudah mau 100 hari nih gitu ya. Serta tentu saja bangsa dan negara serta gereja kita. Ya seperti situasi akhir-akhir ini relevan banget ya, kita tetap berdoa. Kemarin pun teman-teman tetap berdoa ya walaupun online gitu ya. Nah,
Apabila situasi sudah normal kembali, kita adakan setiap Selasa dan Kamis ya, mulai jam 17.30. Wita dan Wid menyesuaikan. Ayo teman-teman dari daerah-daerah regional ikut ya. Ikut para pemimpin Bindro Kristiani di regional, kami sarankan ikut. Saat ini yang rajin itu cuman Kalimantan aja. Ayo nih yang dari Makassar, dari Surabaya, ikut ajak anggotanya 17.30. Harusnya di sana kan sudah lebih inilah ya, lebih di sana mungkin jam 18.30 atau jam 19.30 bahkan sudah di rumah ikut ya, ikutin secara online. Dan kalau nggak bisa ngikutin dua-duanya, Selasa atau Kamis boleh diikuti secara pasif aja. Nah, ini khusus untuk situasi akhir-akhir ini, kami dari pengurus menyarankan kita juga berdoa secara pribadi. Ada 4 topik yang kami sarankan kita doakan secara khusus menghadapi situasi akhir-akhir ini di Ibu Kota Jakarta. Yang pertama, agar rakyat diberikan ketenangan dalam menyampaikan aspirasinya, tidak terprovokasi atau tidak ditumpangi kepentingan tertentu, karena mudah sekali ya, saat ini banyak pihak-pihak yang lain ya dengan agenda tersembunyi menumpangi semua demo-demo ini. Jadi agar tetap diberikan ketenangan dan tentu saja tidak sampai terjadi konflik yang merugikan semua pihak. Yang kedua, agar, nah ini yang terutama yang banyak dikritik nih ya, agar para wakil rakyat dan tokoh publik diberikan hikmat dan takut akan Tuhan untuk rendah hati dan mendengarkan aspirasi rakyat. Jadi jangan hanya mementingkan jabatannya saja gitu ya, atau apa namanya tadi seperti kata Pak Pester itu salah ngomong gitu ya, tidak berhikmat dalam menyampaikan respon atau omongan. Kemudian yang ketiga, kita doakan terus agar Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet diberikan hikmat Tuhan untuk mengambil tindakan yang tepat dan melaksanakan pemerintahan dengan rendah hati dan takut akan Tuhan. Ya, lagi-lagi mendengarkan aspirasi rakyat dan tentunya menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, nah ini seringkali kita lupa ya, kalau demo-demo seperti ini kita seringkali nggak seimbang gitu ya. Kalau menurut kami kita juga perlu mendoakan agar aparat keamanan diberikan hikmat, kesabaran, dan kekuatan ya. Karena mereka juga manusia juga gitu ya, punya keluarga, punya anak istri gitu ya. Jadi mereka diberikan hikmat untuk meresponnya dengan tepat dalam mengendalikan situasi. Oke, 4 topik ini mohon kita doakan, kita catat baik-baik dan kita doakan dalam doa-doa pribadi kita di rumah ya, dalam saat teduh ya, terutama dalam situasi sekarang. Yang penting kita jangan takut lah ya, kita tetap dalam perlindungan Tuhan kita yang hidup, tapi juga kita tetap waspada dan tetap berhikmat. Sehabis ini, sesuai anjuran terutama yang di TLT, silakan pulang ke rumah masing-masing sesuai anjuran yang diberikan oleh manajemen Telkom. Kalau yang lain jangan pulang ya, yang lain tetap di kantor melaksanakan tugas-tugasnya, apalagi yang di daerah ya. Oke, yang terakhir kita umumkan untuk Telkomers baca Alkitab. Nah, ini untuk anggota TBA yang jauh ketinggalan dari jadwal bacanya, mulai 1 September hari Senin lusa, ya, hari Senin depan, silakan mengikuti jadwal baca perjanjian baru, ya. Nanti akan ada sertifikat khusus lah, ya. Jadi yang sudah ketinggalan, ya, yang masih kitab Joshua, yang masih kitab Hakim-Hakim, udahlah ya, itu nggak usah dilanjutkan lagi. Lanjut aja nanti di 1 September di perjanjian baru. Kecuali yang kira-kira sudah mendekati akhir-akhir perjanjian lama itu silakan ya lanjutkan ya nanti masih bisa apa didampingi atau disertai dengan yang perjanjian baru. Tapi ini ya 1 September ikut ya jangan jangan akhirnya mengundurkan diri dari TBA gitu maksud kami ya. Boleh masih boleh ikut gitu ya dapat sertifikat deh gitu ya. Terus yang non anggota TBA ya ya nggak apa-apa ikutin aja. Kita juga setiap minggu kan menyampaikan reading plan yang mingguan di sosial media kita ya di Telegram, di WhatsApp group. Silakan diikuti ya. Tapi memang secara mandiri aja dulu ya. Nanti bulan April 2026 silakan daftarkan. Nanti di bulan April nanti kita akan adakan periode baru TBA berikutnya ya. Nah, silakan gunakan TBA ini untuk saat teduh ya.
kita latih disiplin rohani kita, kemudian kita andalkan Roh Kudus untuk mengalahkan kedagingan kita ya. Saya sendiri juga dilatih gitu ya, banyak sekali berkat yang saya dapatkan secara pribadi dan juga pastinya teman-teman sendiri ya, para anggota TB. Oke, demikian saya kembalikan kepada Bang Maisel untuk acara berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Jove untuk pengumumannya. Kiranya setiap kegiatan Mira Telkom Group, baik doa, TBA, dan kegiatan lainnya yang sedang berjalan ataupun yang akan berjalan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Dan saat ini mau kita bawakan semua hal tersebut di dalam doa syafaat, diminta dengan kasih kepada Pak Wahyu Lastianto untuk memimpin doa syafaat kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk di dalam doa. Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk negeri kami Indonesia yang begitu indah, yang begitu kaya dan melimpah ya Tuhan. Kami bersyukur untuk rakyat yang sedemikian banyak yang kami miliki ya Tuhan. Bila pada hari ini ya Tuhan kami boleh mengingat bangsa dan negara kami atas anugerah yang begitu melimpah ya Tuhan. Kami boleh sedikit berduka, kami boleh sedikit merasakan apa yang kami rasakan saat ini ya Tuhan adalah semata-mata karena kami masih memiliki kasih yang daripada Engkau. Bapa, biarlah kami melalui doa ini ya Tuhan kami panjatkan. Kami berdoa Tuhan untuk rakyat kami ya Tuhan, untuk senantiasa boleh tetap mengingat ya Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan. Terutama kami anak-anak Tuhan boleh mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, baik itu di legislatif, yudikatif, ataupun eksekutif ya Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, biarlah Tuhan boleh berbelas kasihan, beri mereka sungguh-sungguh pertobatan untuk melayani rakyat. Sebagaimana kami mendengar pada firman hari ini Tuhan, pemimpin yang sungguh melayani rakyat ya Tuhan. Beri pertobatan yang sejati ya Tuhan, sehingga mereka boleh mendahulukan rakyat di dalam melayani rakyat. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk pendidikan dan kesehatan bangsa dan negara kami. Kami melihat masih banyak anak bangsa kami yang boleh memperoleh fasilitas pendidikan dan kesehatan dengan baik. Kami berdoa secara khusus Tuhan, biarlah menjadi program khusus pemerintah untuk memperhatikan mereka yang masih berkekurangan ya Tuhan. Bapak, kami juga mengingat Telkom Group yang kami cintai ini Tuhan, tempat kami mencari nafkah. Kami berdoa untuk dari pimpinan dan pemimpin-pemimpin direktorat tinggal unit ya Tuhan. Kami berdoa diberikan hikmat untuk bekerja sungguh-sungguh Tuhan, untuk kami tetap produktif, tetap menghasilkan yang terbaik, menjaga konektivitas Indonesia yang terkoneksi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan aktivitas kami selanjutnya kepada tangan Tuhan. Biarlah kami boleh melanjutkan aktivitas kami ke tempat kami masing-masing, baik yang ada di TLT dan GEP yang akan pulang, akan melanjutkan work from anywhere, dan juga untuk rekan-rekan kami di tempat lain yang masih terus bekerja. Kiranya tetap produktif, tetap memberikan yang terbaik, sebagaimana mereka juga mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Saat ini saya mengajak saudara untuk kita mengambil komitmen bersama dalam mengawal perjuangan hidup dengan kewaspadaan, dan kiranya kita tidak lagi hidup bagi dunia, kita tidak lagi mau berkompromi dengan keinginan daging semata yang dapat mendukakan hati Tuhan kita. Mari kita yakini kita hanya hidup untuk Tuhan, sebab Tuhan adalah pilihanku. Kita nyanyikan pujian ini, pilihanku dengan berdiri. Dan di akhir lagu saya undang kepada Pastor Darana untuk menutup ibadah kita dalam doa. Kita nyanyikan Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia.
Bapa bersyukur, terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami percaya dan kami tahu bahwa Engkau memberkati setiap kami. Engkau yang memberkati setiap kami yang hadir, baik di ruangan ini maupun yang online Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pribadi, setiap keluarga, setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Jauhkan dari niat-niat orang jahat, kecelakaan, bahkan maut sekalipun ya Tuhan. Kami percaya kami aman dalam lindungan yang maha tinggi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami selesai siang hari ini Tuhan, kami angkat tangan kami buka hati kami menerima berkat daripada-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, kembalilah ke aktivitasmu masing-masing dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan hikmat daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah menerimanya sama-sama katakan amin. Terima kasih, kami dipersilakan duduk kembali Pastor dan Bapak. Untuk rangkaian ibadah bin roh kita siang hari ini sudah selesai, dan sebelum pulang, walaupun memang tidak seramai biasanya, kita tetap boleh foto bersama terlebih dahulu. Untuk yang hadir di ruangan ini, mungkin kita boleh foto di sini dulu, dan untuk rekan-rekan yang online juga mungkin boleh dibantu foto bersama oleh Mas Raden. Dan semoga kita bisa dipertemukan kembali di ibadah bin roh berikutnya dalam keadaan yang lebih penuh sukacita. Sekian untuk ibadah bin roh hari ini. Sampai jumpa di ibadah bin roh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ambil dulu Raden ininya. Yang lain, yang pada online bisa open cam dulu nggak? Oh iya, untuk yang hadir secara online, kepada saudara sekalian boleh open cam terlebih dahulu. Kita akan foto bersama. Halo Seba, Seba di mana Seba? Halo Pak, di apartemen Pak. Tadi saya buru pulang, maaf nggak ke TLT. Tuhan berkati Gak semua. apa-apa. Ya, ya udah saya ambil ya 1, 2, 3. Yang di TLT setelah makan siang silakan pulang ya sesuai anjuran manajemen Telkom. God bless you. Terima kasih Pastor Darana dan Terima tim kasih semuanya. Jabotabes, Bang Maisel, terima kasih, dan tim worship leader, pemusik, terima kasih. Di sana ada makan siang kan? Atau nggak ada? Ya udah, oke ya, saya izin live ya, Raden. God bless you.